Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Di video kali ini kami ingin sedikit berbagi tentang tutorial penggunaan aplikasi motivasi PISA versi 2021. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan penggunaan aplikasinya, terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian silahkan mendownload aplikasinya di situs resmi Pusmenjar ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengetikkan pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm-kelas. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Silahkan diketik. Kita buka browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, sudah kita copy, kita tinggal tempelkan. Masuk ke situs resmi Pusmenjar. Baik, ini adalah tampilan awal dari situs Pusmenjar, kemdikbud.go.id/akm-kelas ya. Di sini ada tombol download yang berwarna biru, silahkan Bapak Ibu klik. Nah, setelah itu akan muncul tampilan baru. Di sini Bapak Ibu bisa mengunduh aplikasi AKM yang berbasis aplikasi Android atau yang berbasis aplikasi Windows. Baik, untuk yang pertama ini kita akan membahas yang aplikasi Windows terlebih dahulu. Jadi silahkan diklik aplikasi Windows. Setelah itu kita pilih unduh installer. Dan kemudian di sini akan terbuka halaman baru di mana terdapat 3 buah file ya Bapak Ibu. Di sini ada panduannya, manual motivasi, dan panduan AKM kelas. Ini adalah panduannya, sedangkan yang di tengah ini adalah aplikasi motivasi PISA 2021-nya. Kita klik sekali, kemudian kita pilih titik 3 ini, more action. Kemudian kita pilih download. Silakan diklik download, tunggu hingga proses downloadnya selesai. Nah, apabila sudah selesai mendownload, filenya akan berbentuk WinRAR seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, apabila sudah selesai di-download, kita pindahkan file aplikasinya ke drive C atau ke D ya. Di sini saya akan menggunakan yang drive C. Oke, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pastekan. Baik, sudah kita pastekan. Setelah kita pastekan, kemudian kita klik kanan. Kita pilih extract here untuk mengeluarkan aplikasinya dari pembungkusnya, yaitu WinRAR-nya ini. Oke, tunggu hingga proses ekstraknya selesai. Baik, sudah. Jika sudah kita ekstrak, kita masuk ke folder motivasi V2021-0404. Kita klik double. Nah, di sini ada program aplikasinya, yaitu untuk yang Windows 7, Windows 8, dan 10. Di sini saya menggunakan yang Windows 10, jadi saya akan membuka yang AKM kelas Win 10 ya. Jadi di sini Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan versi Windows yang ada di laptop atau komputer Bapak Ibu sekalian ya. Jika dia menggunakan Windows 7, maka buka yang AKM kelas Win 7. Begitupun untuk yang Windows 8. Di sini saya menggunakan yang Windows 10, jadi saya akan membuka yang AKM kelas Win 10. Kita double klik. Baik, sebelum memulai dia akan melakukan peninjauan dulu terhadap kemampuan memori komputer Bapak Ibu sekalian ya. Apakah memenuhi atau tidak. Nah, di sini apabila dia tiga-tiganya sudah tercentang warna hijau, itu artinya kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Nah, apabila ada salah satu yang dicentang merah, ya tanda silang merah, itu Bapak Ibu bisa melakukan restart.
ya, di restart laptopnya. Namun apabila masih centang merah juga, silakan menggunakan perangkat atau laptop atau PC yang lain. Baik, di sini kita sudah centang hijau tiga-tiganya, kemudian kita pilih selanjutnya. Baik, di sini ada mode jaringan dan kunci browser, ini kita abaikan saja. Kita langsung memulai aplikasinya ya. Untuk menjalankan aplikasinya, klik tombol memulai aplikasi. Baik, setelah itu dia akan melakukan pengecekan kembali terhadap sistem yang ada di komputer kita. Oke, kita tunggu saja sampai pengecekannya selesai. Oke, baik, sudah berhasil berjalan aplikasinya. Oke, untuk yang pertama kita akan masuk sebagai petugas ya, atau guru atau proktor. Jadi kita klik tombol masuk sebagai petugas. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, di sini kita lihat pada saat saya masuk sebagai petugas, ketika diklik, dia malah masuk menggunakan browser Microsoft Edge ya, yang dimana browser ini tidak didukung oleh aplikasi push menjarnya. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian menemui ya problem atau masalah seperti ini, seperti saya ini, cukup di copy linknya ya, di copy linknya ini, di copy, kemudian kita buka Google Chrome atau Mozilla ya, karena aplikasi motivasi PISA ini dia hanya mendukung dua browser itu ya, Google Chrome dan Mozilla ya. Nah, apabila misalkan kalau kita klik masuk sebagai petugas, dia otomatis langsung mengarah ke Google Chrome, itu tidak masalah ya. Nah, apabila seperti saya ini ya, ketika dia masuk sebagai petugas, dia malah masuk ke selain browser Google Chrome atau Mozilla. Contohnya ini saya masuk, dia masuknya ke lewat aplikasi browser Microsoft Edge ya. Ini cukup kita kopikan saja linknya, kemudian kita pastekan di Google Chrome atau di Mozilla. Nah, sini kita paste ya. Karena Mozilla dan Google Chrome adalah browser yang didukung oleh aplikasinya aplikasi Motivisa ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, jika sudah masuk sebagai petugas, sekarang kita masukkan username dan passwordnya ya. Username dan password sebagai petugas itu adalah, untuk username-nya puspendek, passwordnya puspendek @2018. Nah, seperti ini. Username-nya puspendek, password-nya puspendek @2018 ya. Kita isikan di sini, setelah itu kita login. Baik, di sini sudah muncul tampilan awal dari menu-menu petugas ya. Di sini ada daftar siswa, daftar kegiatan, riset jawaban, daftar soal, paket soal, topik, dan mata pelajaran ya.
Baik, di sini kita akan langsung masuk ke mata pelajaran terlebih dahulu ya. Kita klik mata pelajarannya. Baik, di mata pelajaran ini, di menu mata pelajaran ini adalah untuk menambahkan mata pelajaran apabila di dalam sini tidak ada mata pelajaran Bapak Ibu. Contohnya saja di sini mata pelajaran IPS, bahasa Inggris, kemudian agama dan lain-lain sebagainya itu tidak ada. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan secara manual ya. Klik tambah mata pelajaran. Nah, kemudian kita masukkan nama mata pelajarannya, bahasa Indonesia misalkan, keterangannya juga kita isikan. Setelah itu kita klik simpan. Oke, berhasil menyimpan data mata pelajaran. Setelah itu kita klik tutup. Baik, ini adalah mata pelajaran yang berhasil kita tambahkan tadi ya, Bapak Ibu, bahasa Indonesia. Oke, baik, itu tadi tentang mata pelajaran ya. Sekarang kita akan masuk ke topik ya. Masuk ke topik. Baik, di sini kita wajib menambahkan topik dari mata pelajaran kita. Kita klik tambah topik, misalkan topiknya itu adalah soal cerita. Kemudian keterangannya tentang teks fiksi, misalkan. Setelah itu kita pilih jenjang, ya, jenjangnya SD, SMP, SMA, atau SMK ya. Di sini saya pilih yang SMP, kemudian pilih mata pelajarannya. Di sini saya pilih bahasa Indonesia. Nah, untuk naskah akademik itu dikosongkan saja. Setelah itu kita klik simpan. Oke, berhasil menyimpan data topik. Setelah itu kita tutup. Nah, ini adalah topik kita ya. Yaitu nama topiknya adalah soal cerita, keterangannya teks fiksi, mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, setelah kita menambahkan daftar topik, setelah itu kita pilih daftar soal. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan beragam jenis soal, mulai dari uraian, pilihan ganda kompleks, dan lain sebagainya. Baik, sudah di daftar soal, kemudian kita klik tambah soal. Nah, ini adalah tampilan dari tambah soal Bapak Ibu sekalian ya. Di sini ada tab soal dan tab skor. Di sini kita akan masuk ke tab soal terlebih dahulu. Nah, untuk kode soal silahkan Bapak Ibu inputkan ya. Untuk kode soal sendiri ya itu tidak boleh sama dengan soal yang selanjutnya ya. Kemudian kita pilih mata pelajarannya. Pilih topiknya. Nah, ini adalah topik yang sudah kita buat tadi ya Bapak Ibu, yang soal cerita ini. Kita pilih topiknya, kemudian nah di sini ada berbagai macam tipe soal dari uraian, pilihan ganda kompleks, rumus dan lain sebagainya. Di sini kita akan membahas yang uraian terlebih dahulu. Jadi kita pilih tipe soal uraian. Baik, nah di sini kita bisa memasukkan bahasan, stimulus atau penjelasannya. Kemudian di bawah ini kita memasukkan pertanyaannya. Baik, di sini saya sudah memiliki contoh soal bahasa Indonesia. Kita buka dulu. Baik, ini adalah contoh soal uraian ya. Saya kopikan saja. Nah, kemudian kita pastekan di bahasan atau stimulusnya. Nah, seperti ini. Kemudian di pertanyaannya, kita masukkan pertanyaannya. Nah, ini dia, ini pertanyaannya ada di bawah. Oke, kita copy.
kemudian kita paste. Baik, untuk bahasan stimulus dan pertanyaan sudah. Sekarang kita masuk ke skor. Nah, di sini ada kode skor yang sudah ditetapkan oleh aplikasi ya, atau secara default sudah ditetapkan. 9 itu adalah untuk tidak menjawab, 1 untuk menjawab benar, yaitu siswanya, 0 untuk menjawab salah ya. Dan ini bisa diedit. Misalkan kalau Bapak Ibu ingin kode skornya itu yang menjawab benar, misalkan bukan 1, misalkan kode skornya itu mau 2 misalkan. Itu bisa ya. Jadi silahkan diklik tombol edit, tentukan berapa kode skornya untuk yang menjawab benar. Misalkan di sini 2. Kemudian masukkan keterangannya yang menjawab benar. Setelah itu kita klik simpan. Nah, berhasil mengubah data skor, tutup. Nah, jadi di sini kode skornya berubah ya. Tadi dari yang awal adalah 1, sekarang menjadi 2. Oke, baik. Kalau tidak ingin ada lagi yang dirubah, setelah itu kita pilih simpan yang ada di paling bawah. Kita klik tombol simpannya. Apakah Anda yakin menyimpan soal ini? Kita pilih ya. Kemudian kita tutup. Oke, untuk soal yang pertama, tipenya adalah uraian sudah. Sekarang kita coba menambahkan soal lagi. Kita masukkan lagi kode soalnya, misalkan P002. Mata pelajarannya sama, Bahasa Indonesia. Topiknya juga sama. Kemudian untuk tipe soal sekarang kita coba yang pilihan ganda. Nah, pilihan ganda, masukkan dulu bahasannya, bahasan atau stimulusnya. Setelah itu kita masukkan pertanyaannya. Nah, untuk di bahasan stimulus ini, jikalau Bapak Ibu ingin menambahkan gambar, ya, kita bisa mengklik tombol gambar ini. Kita klik sekali, kemudian kita pilih unggah, pilih choose file, kemudian kita cari gambar yang ingin kita unggah ke dalam bahasan atau stimulusnya. Misalkan gambar ini. Klik open. Oke, jika sudah kita langsung pilih kirim ke server. Ini upload gambar gagal, file hanya berekstensi JPG, PNG, dan GIF. Oke, ini gagal mengupload ya, karena dia harus menggunakan ekstensi yang seperti ini, JPG, PNG, atau GIF. Oke, kita coba upload ulang lagi. Kita menggunakan gambar yang lain. Oke, misalkan gambar ini. Kemudian kita pilih kirim ke server. Nah, ini dia bisa terupload gambarnya karena menggunakan ekstensi yang direkomendasikan oleh aplikasinya. Di sini ada tombol lebar untuk mengatur lebar gambarnya dan tinggi untuk mengatur tinggi gambarnya. Setelah itu kita klik OK. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar yang berhasil kita upload tadi. Oke, setelah itu kita masuk ke tab pilihan jawaban. Nah, di sini kita membuat pilihan jawaban A, B, C, D-nya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk membuatnya, kita klik tambah. Nah, di sini kita membuat pilihan benarnya ya atau tidak. Misalkan kalau di jawaban A yang benar, itu kita pilih yang ya. Kemudian kita masukkan pilihan jawabannya. Oke, kita pastekan di pilihan sini. Jika sudah, kita pilih simpan. Kemudian tutup.
Oke, di sini sudah bertambah satu pilihan jawaban yang pertama. Ini adalah pilihan jawaban A ya Bapak Ibu. Sekarang kita tambah pilihan jawaban B. Berarti adalah pilihan jawaban yang salahnya. Kita pilih yang tidak. Oke, kita simpan. Tutup. Oke, ini adalah jawaban B-nya Ibu, Bapak Ibu. Ini jawaban A, ini jawaban B-nya. Oke, kita tambah lagi untuk jawaban C-nya. Klik pilihan benarnya tidak. Setelah itu kita simpan. Tuh. Nah, di sini sudah ada 3 pilihan jawaban. 1, 2, 3, yaitu A, B, C ya. Di sini jawaban yang benarnya adalah A. Oke, jika sudah, kita bisa mengklik tombol simpan yang ada di paling bawah. Oke, pilih ya. Kita pilih tutup. Baik, itu untuk yang pilihan ganda. Kita tambah lagi sekarang untuk yang pilihan ganda kompleks. Kita masukkan kembali kode soalnya. Nah, sekarang kita coba yang pilihan ganda kompleks, tipe soal pilihan ganda kompleks. Oke, di sini kita masukkan dulu bahasan atau stimulusnya. Setelah itu masukkan pertanyaannya. Oke, jika sudah, sekarang kita masukkan pilihan jawabannya. Nah, untuk pilihan ganda kompleks, siswa boleh menjawab lebih dari satu jawaban benar. Ya, artinya di dalam pilihan ganda tersebut, siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban. Oke, di sini seperti tipe soal pilihan ganda sebelumnya, kita klik tambah, kemudian kita pilih jawaban, kita mau pilih jawaban benar atau tidaknya, ya. Di sini misalkan saya maunya pilihan jawaban yang A yang salah, jadi kita pilih yang tidak. Kita masukkan dulu kalimatnya. Setelah itu kita klik tombol simpan. Tutup. Nah, ini adalah pilihan jawaban A-nya. Kita tambah lagi untuk pilihan jawaban B-nya. Nah, ini untuk pilihan jawaban B-nya saya menginginkan jawaban yang benar. Jadi kita pilih yang ya. Kita masukkan kalimatnya. Setelah itu kita klik tombol simpan. Kemudian tutup. Oke, kita tambahkan lagi untuk jawaban C-nya. Jawaban C-nya itu saya maunya benar juga. Kita pilih yang ya tadi ya. Kita kopikan kalimatnya. Oke, jika sudah kita pilih simpan. Baik, di sini sudah ada 3 pilihan jawaban ya. 1, 2, 3 atau A, B, C. A-nya jawaban salah, B dan C-nya adalah jawaban yang benar. Oke, setelah itu kita memberikan skornya. Kita klik skor. Baik, di sini yang sudah tertera secara default atau yang sudah ditetapkan oleh aplikasi hanya 2 saja ya, yaitu 0 untuk yang menjawab salah dan 9 yang tidak menjawab. Nah, untuk yang jawaban benar itu kita tambahkan secara manual ya. Nah, di sini kita klik tambah, kemudian kita masukkan kode skornya misalkan 1 ya. Kemudian kita centang yang jawaban benar dari pilihan ganda kompleks tersebut. Ya, tadi jawaban B dan C yang benar kita centang. Kemudian masukkan keterangannya. Jawaban benar. Nah, setelah itu kita klik tombol simpan. Tutup. Nah, baik, di sini sudah bertambah 1 baris, yaitu jawaban benarnya. Kode skornya 1, jawaban benarnya. Keterangannya. Baik, kalau sudah kita klik tombol simpan. Tutup.
Baik, sudah jadi untuk yang pilihan ganda kompleks ya. Nah, di sini ada tombol mata. Bapak Ibu bisa mengklik untuk melihat soal-soal yang sudah Bapak Ibu inputkan ke dalam aplikasi ini. Silahkan diklik. Nah, seperti ini Bapak Ibu, apabila tampil di komputer siswa. Tampilannya seperti ini. Ini adalah stimulus atau pembahasan yang sudah kita masukkan tadi, dan ini pertanyaannya ada di sini. Sedangkan pilihan jawabannya ada di bawah. Nah, ini yang sudah kita inputkan tadi. Dan ini adalah pilihan ganda kompleks ya. Ingat tadi pilihan ganda kompleks, siswa bisa mencentang lebih dari satu jawaban. Oke, kalau sudah kita tutup. Begitupun juga yang pilihan ganda dan yang uraiannya. Oke, kita lihat soalnya. Nah, ini untuk yang uraiannya. Jadi nanti siswa bisa mengetikkan jawabannya di komputer masing-masing. Oke, seperti itu. Oke, baik. Untuk tipe soal yang ketiga sudah pilihan ganda kompleks. Sekarang kita tambah soal lagi. Masukkan kembali kode soalnya. Pilih mata pelajarannya, topik. Kemudian tipe soal. Sekarang kita ke yang rumus. Nah, untuk rumus ini sama seperti uraian ya. Kita masukkan dulu bahasan stimulusnya. Kemudian kita masukkan pertanyaannya. Setelah itu kita ke skor. Nah, ini adalah kode skor yang tadi ya. Jika tidak ada yang ingin dirubah lagi, ingin menggunakannya 1, 9, dan 0, itu Bapak Ibu langsung saja ke tombol simpan yang paling bawah, yang ini. Setelah itu kita klik simpan. Nah, untuk tipe soal rumus, siswa dituntut untuk memasukkan rumus-rumus matematikanya di bagian kiri ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti siswa bisa mengklik tombol function atau rumus ini untuk memasukkan rumus matematikanya. Nah, seperti ini. Misalkan 3 akar 2. Kemudian klik simpan. Nah, di sini nanti siswa akan memberikan penjelasan dari rumus yang sudah dimasukkannya tersebut. Nah, oke, ini untuk yang tipe soal rumus. Sekarang kita masuk ke tipe soal yang selanjutnya. Masukkan lagi kode soalnya. Mata pelajaran, topik. Sekarang kita ke tipe soal benar atau salah. Oke, kita masukkan dulu bahasan dan pertanyaannya, stimulus dan pertanyaannya. Kemudian pertanyaannya kita kasih masuk. Oke, setelah itu kita ke tab pilihan jawaban. Oke, di sini kita tambahkan pilihan jawaban yang pertama itu benar atau salah. Misalkan benar, kita pilih ya. Kemudian masukkan kalimatnya. Kemudian kita klik tombol simpan. Tutup. Oke, ini adalah pernyataan yang pertama. Kemudian kita tambah lagi. Untuk pernyataan yang kedua, misalkan pernyataan yang kedua itu adalah salah, jadi kita pilih yang tidak. Oke, kita copy paste dulu kalimatnya. Setelah itu kita klik simpan lagi. Oke, untuk pernyataan yang ketiga, misalkan kita mau pernyataan yang ketiga itu adalah benar, jadi kita pilih ya. Masukkan lagi.
Masukkan lagi kalimatnya. Seperti ini. Kemudian kita pilih simpan. Nah, ini sudah ada 3 pernyataan ya. Pernyataan yang pertama itu adalah benar, yang kedua adalah salah, yang ketiga adalah benar. Sekarang kita masuk ke skornya. Oke, ini sama seperti pilihan ganda kompleks sebelumnya ya. Di sini terdapat skor default yaitu 0 dan 9 ya. Menjawab salah dan tidak menjawab. Untuk menjawab benarnya itu kita menambahkan secara manual. Jadi kita klik tambah, kita masukkan kode skornya misalkan 1 ya. Nah, di sini kita centang jawaban yang benarnya yang mana. Misalkan yang pernyataan yang pertama sama pernyataan yang ketiga yang benar. Jadi kita centang 2 pernyataan itu saja. Kemudian kita ketikkan sini kalimatnya jawaban benar. Setelah itu kita klik simpan. Tutup. Nah, di sini bertambah lagi untuk kode skor yang keterangan skornya yang benar ya. Tadi kan tidak ada. Tadi hanya ada 2 yaitu tidak menjawab dan menjawab salah saja. Nah, jika sudah seperti itu, kita klik tombol simpan yang paling bawah. Kita klik tombol simpan. Oke, sudah berhasil menyimpan soalnya. Oke, kita lihat tipe soal benar atau salah di komputer siswa. Nah, jadi dia tampilannya seperti ini ya. Di sini dia pernyataan yang pertama tadi adalah benar, jadi siswa bisa mencentang seperti ini. Kemudian pernyataan yang kedua benar atau salah. Begitupun juga pernyataan yang ketiga. Oke, jadi seperti ini bentuk dari tipe soal benar atau salah. Oke, sekarang kita tambah soal lagi, yaitu ke tipe soal yang selanjutnya. Masukkan lagi kode skornya, kode soalnya, mata pelajaran, topik. Kemudian tipe soal yang isian singkat ya. Nah, untuk isian singkat ini itu sama seperti uraian ya Bapak Ibu ya. Isian singkat ini sama seperti uraian. Nah, di sini masukkan bahasan dan stimulusnya. Kemudian di sini ada jenis jawabannya. Jenis jawabannya adalah angka atau huruf ya. Jadi misalkan kalau misalnya pilih angka, jadi siswa hanya bisa menjawab dalam bentuk angka saja. Begitupun untuk huruf ya. Jika dipilih huruf, maka siswa hanya bisa menjawab dalam bentuk huruf saja. Nah, jika sudah seperti ini, masukkan jawaban benarnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan jawaban benarnya itu apa. Misalkan kalau tadi tipe soalnya jenis jawabannya itu adalah angka, jawaban benarnya di sini misalkan adalah 50. Nah, kemudian kita simpan. Nah, apabila siswa menjawab selain dari 50, maka dia akan salah jawabannya. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Oke, itu untuk yang isian singkat. Oke, sekarang kita masuk ke yang tipe soal kombinasi. Masukkan mata pelajarannya. Nah, sekarang kita masuk yang ke kombinasi. Oke, setelah itu kita masukkan dulu bahasan stimulusnya. Masukkan juga pertanyaannya. Oke. Untuk skor ini bisa Bapak Ibu rubah atau mau menggunakan yang sesuai ini juga tidak apa-apa. Nah, jika tidak ada ingin dirubah lagi, silahkan klik simpan yang paling bawah. Nah, untuk kombinasi, tipe soal kombinasi ini siswa dituntut untuk mengeluarkan pendapatnya, apakah dia setuju dengan pernyataan atau soal yang Bapak Ibu berikan atau tidak ya. Nah, di sini ada kolom setuju atau tidak setuju ya. Jadi nanti di sini siswa dia akan mencentang setuju atau tidak setuju, kemudian siswa tersebut akan memberikan alasannya. Alasannya apa, kenapa dia setuju dengan statement Bapak Ibu yang ada di stimulus atau bahasan ini. Ya, itu untuk tipe soal yang kombinasi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, di sini sudah ya kombinasi. Sebetulnya ada yang untuk tipe soal menjodohkan ya. Tapi yang menjodohkan ini belum bisa diakses ya Bapak Ibu ya untuk yang
motivasi PISA 2021 ini yang menjodohkan ini belum bisa diakses ya. Entah itu nanti akan ada di aplikasi yang terbaru lagi atau mungkin ada updatean terbaru lagi untuk yang tipe soal menjodohkan ini ya. Untuk sementara yang menjodohkan ini tidak bisa atau belum bisa diakses. Oke, baik, tadi kita sudah menambahkan soalnya sebanyak 6 ya. Setelah kita menambahkan semua soalnya, sekarang kita pilih daftar paket soal. Nah, kemudian kita tambahkan paket soalnya. Tambahkan paket soal berdasarkan soal-soal yang sudah Bapak Ibu buat tadi ya. Nah, di sini tambahkan paket nama paketnya, misalkan di sini paket 1 bahasa. Kemudian pilih topiknya. Untuk file ini kita kosongkan saja. Kemudian di sini ada tombol tambah, kita klik untuk menambahkan soal-soal yang ada di mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, ini yang kita centang ya. Jadi nanti di sini misalkan ada berbagai macam mata pelajaran, ada matematika, ada IPS. Nah, jadi di sini nanti Bapak Ibu centang sesuai mata pelajaran Bapak Ibu saja ya. Misalkan Bahasa Indonesia saja yang dicentang ya. Jadi tidak boleh mencentang semuanya jika ada mata pelajaran lain. Misalkan di sini ada matematika, ada IPS ya. Baik, kalau sudah dicentang, kita pilih simpan. Nah, seperti ini. Ini adalah daftar soal yang sudah dibuat tadi. Setelah itu, kita klik tombol simpan. Klik ya. Nah, untuk paket soal berhasil sudah kita tambahkan. Setelah semuanya clear ya, mata pelajaran, topik, daftar paket soal, dan daftar soal, sekarang kita buat kegiatannya. Ya, kita masuk ke daftar kegiatan. Oke, di sini sekarang kita klik tambah kegiatan. Oke, kita masukkan nama kegiatannya, misalkan UAS 2021. Masukkan nama sekolahnya. Kemudian kita pilih paket soalnya, paket soal yang sudah kita buat tadi. Klik. Nah, kemudian di sini kita checklist peserta-peserta yang akan ikut ujian UAS 2021 ini, ya, kegiatan UAS 2021 ini. Jika semuanya ikut, langsung kita klik checklist semuanya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik tombol simpan. Klik ya. Oke, kegiatan telah berhasil disimpan, kemudian kita tutup. Baik, di sini ada kolom penilaian untuk menilai jawaban siswa, kemudian ada upload jawaban untuk mengupload jawaban siswa. Kemudian di sini ada tombol ubah untuk mengubah nama kegiatan, hapus untuk menghapus nama kegiatan. Kemudian di sini ada cetak kartu siswa. Nah, cetak kartu siswa ini adalah kartu yang digunakan untuk siswa pada saat melakukan login ke dalam aplikasi ini. Oke, tadi daftar kegiatan sudah, sekarang kita masuk ke daftar siswa. Nah, di sini adalah daftar-daftar nama-nama siswa yang akan mengikuti kegiatan motivasi PISA ini. Ya, di sini ada tampilan secara default ya, nama pesertanya itu peserta 100. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melakukan editing ya, klik tombol ubah ya, yang gambar tang ini. Untuk merubah nama, nisan, username, dan password siswa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa merubah secara manual, misalkan namanya adalah Andi, ya. Untuk username, biarkan saja begini, kemudian kita klik simpan.
Nah, data siswa berhasil diubah. Nah, itu adalah cara apabila Bapak Ibu ingin merubah namanya secara satu persatu. Nah, jika Bapak Ibu ingin memasukkan nama-namanya sekaligus ya, Bapak Ibu harus memiliki format Excel-nya ya, data siswanya di dalam format Excel-nya ya. Contohnya di sini akan saya buat ya, kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Oke, di sini kita hanya mengisi 2 kolom saja ya Bapak Ibu ya, yaitu Nisan siswanya, kemudian namanya. Nah, misalkan Nisannya 1, 2, 3, 4, 5, namanya Daniel, dan 1, 2, 3, 4, 6, namanya Andi. Oke, kemudian kita simpan ya. Kita simpan dulu data siswanya dalam format Excel ini ya. Kita taruh di desktop saja. Oke, kemudian kita save. Oke, kita balik lagi ke aplikasinya. Nah, apabila Bapak Ibu sudah memiliki data siswa dalam bentuk Excel, itu kita tinggal pilih berkas ya, yang sudah kita buat tadi. Pilih berkas. Kemudian masuk ke desktop. Nah, ini dia. Ini yang sudah kita buat tadi. Kita klik open. Kemudian kita pilih impor. Nah, upload berhasil ya. Artinya data siswa yang sudah kita masukkan dari Excel ini sudah berhasil. Sekarang kita cek. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Nama yang sudah kita tambahkan tadi. Andi dan Daniel ini. Ada 2 siswa saja tadi yang saya tambahkan tadi. Nah, oke, itu sekilas penjelasan tentang daftar siswa. Sekarang kita akan masuk ke dalam penilaian jawaban siswa. Nah, sebelumnya kita harus masuk dulu ya. Masuk sebagai siswa dulu untuk melihat bagaimana cara atau proses penilaian pada jawaban siswa. Nah, kita buka tab baru. Kita masuk sebagai peserta. Nah, ini adalah tampilan dari login peserta didik kita. Nah, ini adalah tampilan untuk peserta didik kita. Jadi, mereka nanti memasukkan username dan password yang sudah diberikan oleh proktor atau guru yang melaksanakan kegiatan dari motivasi PISA ini, ya. Untuk kartu siswa itu bisa klik cetak kartu siswa di sini, ya. Ini nanti untuk diberikan kepada siswanya, agar mereka bisa melakukan login menggunakan username dan password yang ada di kartu ini. Oke, kita klik cetak, silahkan tunggu dulu. Oke, berhasil mencetak kartu siswa. File dapat diakses di kartu siswa, kartu peserta UAS 2021, dan ini adalah nama kegiatannya, ya. Kemudian kita klik tutup. Oke, kita langsung cek saja, dia ada di ekspor, kemudian di kartu siswa. Nah, kemudian ini dia kartu pesertanya. Kita klik. Nah, ini dia. Sekarang kita coba masuk ke login sebagai siswa, ya. Kita masukkan username dan passwordnya. 001. Oke, ketika siswa sudah memasukkan username dan passwordnya, maka akan tampil jendela selanjutnya, yaitu memilih level kompetensi ya. Ini adalah
pilih mata pelajarannya ya. Di sini hanya ada satu karena tadi kita hanya menambahkan satu mata pelajarannya. Bahasa Indonesia, kemudian kalau sudah terisi semuanya, kita klik berikutnya. Siswa wajib mengklik tombol berikutnya. Nah, kemudian di sini kita disuruh memasukkan token ya. Nah, token untuk siswa itu adalah token siswa itu adalah 1, 2, 3 ya. Jadi nanti siswanya disuruh memasukkan token 1, 2, 3. Setelah itu klik kirim. Oke, ini adalah halaman awal dari tampilan login siswa ya. Di sini siswa dituntut untuk membaca dulu bagaimana cara menjawab di dalam aplikasi motivasi PISA ini. Nah, kalau sudah bisa di-scroll ke bawah, kemudian kita pilih lanjut. Scroll ke bawah lagi, lanjut. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, apakah Anda yakin untuk memulai sesi ujian? Pilih ya. Oke, di sini siswa langsung bisa mulai menjawab ya soal-soal yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Di sini kita langsung saja jawab. Oke, ini yang soal tentang memasukkan rumus tadi. Kemudian nanti di sini masukkan penjelasannya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, di atas ini adalah tombol-tombol yang bisa digunakan oleh siswa ya. Salah satunya di sini adalah penggaris vertikal ya untuk melakukan pengukuran. Begitupun juga untuk yang penggaris horizontal. Dan ini ada kalkulator ya untuk memudahkan siswa untuk melakukan perhitungan untuk biasanya pelajaran numerasi ya, matematika dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah tombol bantuan ya, yang tanda tanya ini. Nah, ini adalah yang halaman di awal-awal tadi muncul di login siswa. Kemudian ini adalah tombol back atau tombol kembali. Ini adalah tombol next atau tombol selanjutnya. Untuk melompat ke soal selanjutnya. Nah, kemudian yang di tombol paling kanan ini adalah tombol keluar atau tombol selesai. Apabila siswa sudah menyelesaikan semua soal-soalnya, bisa melakukan klik tombol keluar atau selesai ini. Kita klik, nah kemudian pilih ya. Nah, apabila siswa sudah mengerjakan semua soal mata pelajarannya, ya, itu bisa melakukan klik tombol keluar. Pilih ya. Oke, siswa sudah berhasil menyelesaikan mapel tersebut. Kemudian kita kembali ke Proktor. Nah, disinilah kita melakukan penilaiannya, ya. Jawaban siswa tadi sudah tersimpan otomatis di dalam komputer Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita upload jawabannya ya. Upload jawaban siswa yang sudah berhasil menyelesaikan kegiatan UAS tadi. Kita upload jawaban. Nah, kemudian kita pilih berkas. Nah, berkas jawaban siswa itu berada di lokal C, kemudian di motivasi, folder motivasinya, kemudian di ekspor, kemudian ada di jawaban. Setelah itu masuk ke simulasi. Nah, ini dia, ini adalah siswa yang mengerjakan tadi, ya, jawaban dari siswa yang sudah selesai mengerjakan tadi. Nah, kemudian kita klik open.
Setelah itu kita pilih upload. Nah, pastikan tulisannya upload berhasil, ya. Setelah itu kita klik tutup. Oke, jawaban siswa sudah berhasil kita upload. Sekarang kita lakukan yang namanya penilaian. Oke, kembali lagi ke daftar kegiatan. Sekarang kita masuk ke penilaian. Kita klik penilaiannya untuk menilai dari jawaban siswa tadi. Oke, untuk masuk ke penilaian, passwordnya itu adalah 123456. Password penilaian adalah 123456. 123456. Nah, itu kita klik tombol masuk. Oke, ini adalah jumlah jawaban siswa yang sudah diskor ya. Ini masih warna putih ya. Oke, di sini ada klik penskoran otomatis untuk melakukan skor otomatis terhadap beberapa macam tipe soal ya, karena tidak semua tipe soal itu bisa diskor otomatis. Oke, kita klik penskoran otomatis. Setelah itu kita pilih ya. Oke. Nah, yang berwarna biru ini Bapak Ibu sekalian itu artinya sudah berhasil diskor atau sudah diberikan penilaian secara otomatis. Nah, yang berwarna putih ini Bapak Ibu silahkan mengkoreksinya secara manual ya. Contohnya saja tipe soal uraian ya. Rumus dan kombinasi ya. Itu Bapak Ibu silahkan mengkoreksi secara manual ya. Karena sistem tidak men-skor otomatis untuk tipe-tipe soal seperti ini, seperti uraian, rumus, dan kombinasi. Klik kode soalnya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat pedoman cara penskoran yang sudah Bapak Ibu buat tadi ya, yang di kode skor tadi itu. Di sini 2 untuk menjawab benar, 0 untuk menjawab salah, 9 untuk yang tidak menjawab. Oke, di sini katakanlah misalkan jawabannya ini adalah benar ya. Di sini skornya kita pilih 2 ya, karena tadi untuk jawaban benar itu adalah kode skornya adalah 2 ya, untuk jawaban benar. Oke, kalau sudah diberikan skor, kita langsung klik tombol kembali saja. Nah, begitupun juga Bapak Ibu silahkan lakukan skor lagi, penskoran secara manual, untuk yang masih bergaris warna putih ini, sampai dia berwarna biru ini ya. Silahkan diskor sampai barnya itu berwarna biru. Contohnya misalnya ini jawabannya salah. Oke, kembali. Oke, kemudian yang ini kita skor secara manual. Oke, kembali. Nah, apabila bar yang bergaris warna biru ini sudah terisi semua warna biru, ya, pastikan semuanya sudah diskor. Setelah itu Bapak Ibu pilih ekspor hasil penskoran ya, untuk melihat nilai siswanya. Nah, jika sudah selesai atau berhasil diekspor ya, file dapat diakses di hasil penskoran, paket 1 bahasa, UAS, dan ini dia nama kegiatannya. Setelah itu kita klik tutup. Oke, sekarang kita buka hasil penskorannya ya, di aplikasi motivasi tadi, di foldernya, masuk ke folder motivasi, ekspor, kemudian hasil penskoran. Nah, ini dia. Ini adalah hasil dari penskoran atau penilaian yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi. Kita buka. Nah, ini dia. Ini ada jawaban kompleks siswa, tingkat kesukaran, dan skor jawaban siswa. Nah, skor jawaban siswa ada di sini. Nah,
ya. Nah, ini adalah siswa tadi yang sudah mengerjakan tadi, yang sudah berhasil kita skor tadi ya. Di sini dia hanya benar 2 ya. 1, 2, 3, 4 ini adalah yang salahnya ya. Kalau dia 0 ini adalah salah. Jawaban salahnya ada 4, yang benar ada 2. Nah, maka ini adalah nilainya ya, skor siswanya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, cukup sampai di sini video yang bisa kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.